Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, serta Philip Webinar. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021. Baik, sebelum kita mulai, mohon konfirmasinya apakah suara dan layar sudah jelas, tidak terlihat dan terdengar dengan jelas. Jelas ya, aman. Terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Jadi kita mulai saja. Ya baik, semalam Wall Street cukup kencang. Dow Jones 0,7%, S&P dan Nasdaq sih ya yang sangat kencang. Nasdaq 2,6%. Nah, ini merupakan record high terbaru lagi, tiga-tiganya ya, untuk masing-masing, maksudnya masing-masing indeks. Kemudian juga beberapa indeks di Asia juga menghijau kemarin. Demikian juga dengan FTSE dan DAX juga ya, dari Eropa juga menghijau. Cuma dari Hong Kong kemarin Hang Seng ya agak melemah ya kemarin. Didukung juga oleh komoditas hampir semuanya menguat, cuma CPO aja ada pelemahan sedikit. Harga kurang lebih masih di 3.700-an ya. Untuk hari ini kita proyeksikan IHSG akan bergerak menguat secara terbatas, support di 6.066, resistensnya 6.202. Kemudian market driversnya antara lain tadi ya Wall Street yang mencapai rekor tertinggi lagi, rekor uh, baik intraday ataupun penutupan tertinggi untuk masing-masing tiga indeks majornya, ya, Dow Jones, Nasdaq dan S&P. Bahwa hal ini terjadi didukung oleh ini ya, Senat atau DPD-nya di sana akan jatuh ke Partai Demokrat ya setelah membuka jalan bagi presiden, maksudnya telah membuka jalan bagi presiden untuk ya ini ya mewujudkan agenda legislatifnya, sehingga juga diharapkan dapat membentuk kembali ekonomi Amerika Serikat. Ini menghapuskan ketidakpastian politik ya, sehingga investor juga dapat fokus ke ya recovery ekonomi di tahun ini. Kemudian rilis data non-farm payroll pada bulan Desember akan dirilis nanti malam ya, untuk memberi gambaran seberapa jauh pemulihan ekonominya telah berlangsung. Diharapkan penambahan lapangan kerja di bulan Desember sebanyak 50.000 ekspektasinya. Bulan sebelumnya maksudnya 245.000 ya penambahan di bulan November. Unemployment rate di 6,8% versus 6,7% bulan sebelumnya. Kemudian rata-rata upah per jam month on month-nya 0,2% versus 0,3% di bulan November. Kemudian upah untuk yang year on year kenaikannya 4,5% dibanding 4,4% pada bulan sebelumnya, bulan November. Kemudian market news hari ini pertama ada United Tractor. United Tractor menargetkan penjualan alat berat
untuk mencapai 1.700 unit di 2020 ini. Perseroan optimistis target ini akan bisa dicapai seiring dengan peningkatan harga komoditas ya. Kemudian yang kedua ada WSBP. WSBP mendapatkan katalis positif daripada proyek konstruksi PT Waskita Karya atau WSKT dengan PT Telegra Asia ya, TGRA, untuk pembangunan energi terbarukan ya, ininya proyek pembangkit listrik energi terbarukan ya, senilai 12,5 triliun rupiah. Kemudian yang terakhir ada Inco atau Vale. Inco terus mengejar realisasi investasi investasi finalnya untuk proyeknya di Sulawesi. Lagi technical recommendation ada beberapa hari ini. Pertama ada INTP. Siap-siap boleh buy on breakout. Ini 14.500 beberapa hari agak sulit ditembus ke atas. Buy on breakout di atas 14.500, range-nya kurang lebih 14.550, 14 sampai 14.575. Dan target price pertama 15.150, target price keduanya 15.500. Stop loss-nya jangan lupa di 13.800. Dua ada BRI boleh trade buy 4280. TP1-nya kurang lebih di 4450, TP kedua 4600. Stop loss di 4120. Lalu ada Pewon 515 trade buy, TP1 535, TP2 560, stop loss 495. Demikian technical recommendation-nya. Saat lagi kita masuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan mengisinya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baik, beberapa pertanyaan sudah masuk nih. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Pak Hendra menanyakan Indi, LC, PSIMP. Ya, Indi performa kemarin juga cukup baik. Demikian juga kawan-kawan batu baranya ya kalau tidak salah. Cukup baik. Kisaran 8% kemarin. Sehingga mendekati lagi level MA20. Dan level tersebut boleh sih dipakai untuk resistance terlebih dahulu 18.40 kurang lebih ya. Resistance kedua akan diuji kembali level 2.000 rupiah. LSIP gimana? Kurang lebih resistance 1.500 lah ya, 1.500 dulu. Kemudian 15.75. Level all time high-nya LSIP kayaknya 3.000-an ya. Atau masih ada menyentuh lebih tinggi lagi. Level tersebut sejak tahun 2012 tertinggi ya. 3.000-an. Tapi sekarang 1.500 dulu ya. 1.500, 1.600. SIMP memang tadi ada pelemahan sedikit ya di harga CPO, tapi overall trend masih sih ada kenaikan. SIMP kemarin udah breakout, kelihatannya menguji level resistance selanjutnya yaitu 500 hingga 525. Demikian. Kemudian Bu Mary, S-Grow, BMTR, LPCK. Pelan-pelan saja sini S-Grow, dan pergerakan volume juga agak kurang liquid sih sebetulnya. Indikasi mau golden cross, ntar moving average-nya, paling enggak nih level dekat Bollinger Band atasnya lah ya, 1830 terlebih dahulu untuk jadi resistance. Support di 1620. BMTR gimana? BMTR overall masih oke, bergerak di atas MA 20. Paling nggak menguji level high sebelumnya dulu di 320 dan overall masih on track sih ya. 320 terlebih dahulu. Kemudian LPCK. LPCK kemarin kurang lebih tutup di support ya 1335 ini. Ya level 1350 hingga 1320-an lah ya. Level supportnya di LPCK kalau ada rebound hari ini boleh aja untuk koleksi. Memang harus bergerak di atas 1.400 atau breakout di atas 1.400 gitu untuk ada peluang ada pembalikan arah. Ya boleh ikut buy on breakout 1.400 di atas 1.400 maksudnya untuk menunggu konfirmasi ya.
1480 level resistance-nya, 1590 resistance kedua jika terus pick out. Bu Lydia SMBR MAPI main. SMBR cukup volatile dan volume kadang kadang tinggi, kadang enggak, tidak konsisten. Tapi level resistance kurang lebih MA20 masih boleh lah ya, 1160. Di support perhatikan di 1040 kurang lebih ya. Kemudian MAPI boleh sih dikoleksi. Masih konsolidasi saja di bawah. Level koleksi kurang lebih 790 800 dengan level resistance 870, 860, 870 hingga menguji level 900-an lagi. Kemudian main tunggu harga mau kemana dulu. Kelihatannya sih ada peluang koreksi kembali 710, 705 apakah akan jadi support terlebih dahulu. Resistance terdekat 780. Pak Robert, Pegas, ITMG, WSBP. Pegas masih pelan-pelan aja sih pergerakannya pasca gap down pada tanggal 4 Januari. Pergerakan harga belum menutup gap ya. Kami kira masih ada peluang untuk menutup gap tersebut. Paling enggak tadi untuk menutup gap yaitu 16.550, 16.500. Setara hampir dekat-dekat dengan MA20. Jadi level tersebut boleh dipakai resistance untuk Pegas terdekatnya. Lalu ITMG ya. ITMG juga menguat lumayan kemarin. Walaupun tidak setinggi apa tadi itu? Indi ya tadi yang kita bahas ya. 2% saja semalam. Tapi overall batubara sih menguat semalam maupun hari ini ya. Semalam ditutup 2% ya, 2%. Level resistance 14.400 sih masih boleh Pak. Kalau kayaknya ada gap up ya hari ini. Kalau belum ada posisi, kalau bisa di bawah 13, di bawah pembukaan lah, 13.600, 13.700 kalau dapat masih boleh. Resisten tadi 14.400. TMG, kemudian USBP. USBP overall trend masih cakep ya, terus bergerak di atas MA 5 terus.
Bullish-nya masih kelihatannya masih berlanjut, sehingga level resistance bisa dipakai high sebelumnya 330 kurang lebih. Level support untuk koleksi kalau bisa di bawah 300, 298, 290. Paverial, Medco ya. Medco, TMG-nya sudah, kemudian BBTF. Harga minyak juga masih mendukung, sehingga Medco salah satu proksi terdekat di Indonesia ya untuk harga minyak. 7,5, 750 boleh sih untuk resistance terdekat terlebih dahulu. 750, 770 kurang lebih ya. BTN gimana? BTN memang beberapa pekan ke belakang harga masih di sini-sini aja. Tapi pergerakan masih oke lah ya. Sekitar EMA 20 aja, penurunan tidak terlalu dalam. Kalau mau koleksi level sekitar harga sekarang boleh hingga 17.50. Harusnya resistance menguji 2000 lagi ya. Kemudian Pak Wisber, CST, BNI, BRI, Telkom. CST pergerakan masih sini-sini aja juga ya. 430, paling tinggi 450 ya. Sehingga kelihatannya sih kalau belum ada volume yang baik, masih di sini-sini aja juga. Paling nggak resistance 450 hingga 470. BNI gimana? Masih bagus sih overall trend. Belum mampu nih breakout atau close di atas 6550 ya. Itu sekitar EMA 20. Untuk konfirmasi uptrend kembali 6550 harus di breakout 6720 level resistance-nya. BRI bagaimana? BRI ini kayaknya mau breakout juga cukup baik. Level resistance 4450 atau 4440 dulu. Lalu Telkom juga masih sideways aja ya. Kalau belum ada posisi ingin koleksi boleh juga. Kalau bisa di bawah 3.400 harga belinya. Level support bawah 3.310, level resistance 3.500 hingga level high sebelumnya 3.600. Pak Hendrik Suwiryadi menanyakan Inaf Telkom-nya sudah, MAPI dan BRI ya. MAPI BRI-nya juga sudah ya. Mari kita bahas Inaf-nya. Oke, Inaf-nya
masih masih volatile ya. Kecenderungan bisa saja menguji support di 4390 atau 4400 lah ya, hingga 4270. Tapi penguatan pun masih 50-50 juga. Level level resistance atas yaitu 4850, paling enggak dekat-dekat Bollinger Band atas. Karena Bollinger Band begitu lebar juga karena ya sangat volatile lah ya, digambarkan melalui Bollinger Band juga, dan volume kadang tidak terlalu tinggi, dan sekalinya tinggi sekali pengaruh ke harga itu sangat signifikan ya. Kemudian link Pak Rafael Monarva. Link kemarin sangat tinggi ya kenaikannya. Sehingga hari ini waspada juga ada aksi profit taking, tapi overall pergerakan harga kemarin close di atas MA 20, itu sangat baik sih. MA 9 ya. Boleh aja, tapi kalau bisa jika ingin koleksi uh, dapatkan di harga rendah dulu, yaitu 2500, 2475 kalau bisa ya. Sehingga mendapatkan average yang lebih rendah dan level resistance 2600 dulu. Kemudian menguji high sebelumnya sih 2700-an ya, 2770. Pak Arif, Indi, DILD, DILD, kalau mau masuk di mana? MAPI nyangkut ke depan naik atau turun? MAPI-nya sudah ya tadi. Kemudian Indi juga, dan DILD bagaimana? DILD Intiland volume kemarin sangat besar sih. Ini mau masuk ya, kalau mau masuk coba ya di level-level bawah 246 hingga 240-an. Karena pergerakan kemarin juga cukup signifikan, luas pada aksi profit taking juga. Level MA20 paling ideal sih 230, tapi hari ini nggak tahu ya sampai sana atau tidak. Itu untuk Intiland. Resistance 2,5, 258, 260. Itu high sebelumnya, sebelum ya betul sih, high sebelumnya juga ya. Level close di bulan Maret kurang lebih. Ya. PH bagaimana Pak Diki? PH juga volatilitasnya juga mirip-mirip sama KF ya, sama INAF juga. Sehingga ya waspada juga kalau misalnya memang tidak terlalu suka dengan volatilitas harga saham harian seperti ini, ya sebaiknya jangan masuk. Tapi kalau menurut technical resistance sih balik lagi ke 2000, masih ada peluang.
hingga 2080. Support di 1820 hingga 1780. pH sebagai pertimbangan juga, nggak jadi sih. PBV sekitar 2,3 kali, PI 24 kali. Pasti oke sih ya. Cuma memang volatilitas kadang volume tidak terlalu tinggi gitu. Sekali volume tinggi sangat signifikan impact-nya ke harganya. Baik, lanjut lagi Pak Bu Sharon, maksudnya Asri. Asli pergerakan agak mulai terbatas penguatan ya. Harga pun masih di sini-sini aja, 250-an. Sehingga ya kalau mau trading paling nggak 245 ya, level support, level resistance 260, 270. Itu sih. Sido gimana? Sido oke sih pergerakan, harga masih di sini-sini juga. Kalau mau koleksi ya 800, 790-an ya. For resistance paling nggak 820 terlebih dahulu. Pak Rahmat Hidayat ingin tahu bagaimana cara penggunaan uh, aplikasi Poems. Beberapa webinar sih sudah pernah dibuat Pak mengenai aplikasi Poems untuk beginner, untuk pemula, menjelaskan fitur-fiturnya. Dan beberapa juga sudah diupload ke YouTube Pak, lebih mudah untuk ini ya, untuk diulang kembali atau direview kembali. Boleh search di ini kita, YouTube, kanal YouTube kita, Philip Sekuritas Indonesia. Keyword kurang lebih ya, Poems for Beginner ya, atau cara menggunakan aplikasi Poems. Kalau kemarin tuh hari Rabu, ini sih, hari Selasa malah ya, hari Selasa ada kelas webinar. Ini cocok sekali dengan yang masih belum tahu basic aplikasi Poems dan Prostock juga ya, untuk reksadananya. Ini kelas selanjutnya minggu depan, investasi reksadana Poems ID. Kemudian Kamisnya ada ini ya, Philip dengan BEI, akan ada webinar juga. Bagi yang berminat juga silakan nih sambil mencatat atau bisa melihatnya di channel Telegram kita.
Baik, selanjutnya Pak Markus, mohon review Inco Antam Waskita, nikel dan konstruksi sedang naik, jadi minat untuk masuk dan cut loss Unilever dan Friend. Ya untuk cut loss dengan Pak Markus sendiri sih, tapi memang Unilever sih agak lambat sih ya. Kalau memang nggak sabar ingin kejar yang lain, tidak masalah juga. Gantung putusan Pak Markus. Friend juga demikian ya, mirip-mirip. Inco pergerakannya luar biasa sih, udah hampir 7.000 lagi, atau sudah 7.000 nyentuh. Tapi memang sangat encouraging sih kalau harga menyentuh level high selama beberapa tahun ini ya. Ini tuh terakhir disentuh tahun 2008. Mirip-mirip harga Antam juga waktu itu. Maksudnya ya harga Antam sekarang di level tahun 2008-2009. Kalau melihat pergerakan harga nikel dan impact-nya ke Inco sih, ada peluang sih untuk level lebih tinggi, tapi untuk mencapai level paling tinggi 10.000 nggak tahu juga. Kayaknya sih agak tinggian. Dan itu sih ya Inco kalau mau ngejar, kalau bisa ya pelan-pelan dan dapatkan harga lebih rendah. Demikian juga dengan Antam. Mirip-mirip juga ya pergerakannya. Waskita gimana? Waskita juga masih kuat pergerakan. Ya kalau mau mengejar juga ya pelan-pelan dan kalau bisa dapatkan harga lebih rendah. Overall resistance selanjutnya 1775 masih bisa dicapai. Resistance berikutnya ya 1775. Bu Maria Waskita BRI BNI sudah. Mau kita bahas BMRI, BJBR BJTM ya. Angka support terbaiknya berapa? 6430 paling dekat sih, level terbaik mungkin dari bawah 6300-an, 6300, 6320 untuk support BMRI. Resistance 6700 ya. Setelah ada gap down juga nih pada tanggal 22 Desember ya. Kemudian BJBR. Support di bawah 1600 kurang lebih 1590, 1560, 1720 resistance-nya. BJTM gimana? BJTM juga support dekat-dekat harga sekarang sih. Sekarang dekat-dekat MA20 700 hingga 680 mungkin level paling bawahnya. Pak Felix, Best Demas, Japra.
base lumayan sih memang, MA20 belum ditembus-tembus nih sama Demas, sama base maksudnya. 194 level yang harus ditembus ke atas. 194 level tertinggi hari ini 190 ya. Masih masih on track sih, masih boleh dipantau. Jika terus breakout baru level 210 212 ini level resistance yang dituju sih Pak. Gimana dengan Demas? Demas 252 260 level resistance-nya. Ini harga belum balik-balik ya ke level sebelum ex dividend. Tapi kalau ingin sabar menunggu, harusnya bisa juga untuk menuju ke sana. Level koleksi ya kalau bisa di bawah 250 ya, 244, 242 hingga di bawah situ kalau bisa dapat lebih baik. Resistance harusnya balik lagi ke level sebelum ex dividend 270, 276. Java Java pergerakan masih di sini-sini aja. 1450-an ya, 1450, 1475 hingga 15.500-an. Level resistance-nya 1530 sini. MA20 juga Java. Tapi mungkin konsolidasi dulu di sekitar ya tadi ya 1450 1500. Breakout dari 1530 peluang untuk menuju high sebelumnya 1600 hingga 1680-an, 1690 ada peluang jika di breakout 1530 ya. Bu Emi NIKL dan BRPT. Bollinger Band sih agak menguncup sedikit, mungkin pergerakan tidak terlalu signifikan seperti sebelum-sebelumnya. NIKL tapi level high sebelumnya tuh boleh dipakai sebagai resistance 7.800. Tapi pergerakan sekarang sih tipis-tipis saja. Paling nggak resistance sebelum ke sana 1760 high kemarin ya. Boleh dipakai sebagai resistance. Lalu BRPT. BRPT pergerakan harga masih di sini-sini dulu. Level resistance 11 atau 1200 ya. Kalau baru ingin koleksi, kalau bisa di bawah 1120. Di bawah 1150 maksudnya, 1120 hingga 1100 pas untuk level koleksinya. Jikalau breakout dari 1200, level high sebelumnya 1270 diuji kembali ya. Bureni Tower GGRM INDEF. Tower masih sini-sini aja, kalau ingin koleksi pelan-pelan boleh sih ya. Level 960, 950 kalau dapat. Tapi beberapa hari ini 955 sih ya terendah. 955 boleh. Level resistance harusnya menguji 985.
Dan jikalau terus breakout 1010 resistance berikutnya. Gudang garam bagaimana? Udah agak oversold sih memang, tapi belum ada pergerakan harga kembali. Kalau mau koleksi pelan-pelan harusnya ini udah level rendah sih ya, tapi memang waspada juga. Support di 39.900 kurang lebih. Kalau memang tipikal sabar dan uh, bisa menunggu lebih lama, boleh sih koleksi di level rendah ini 39.800 atau di bawah 40.000 ya kalau bisa. Kemudian INDF. INDF juga masih harus sabar dulu. Memang pergerakan masih sini-sini juga. Harus breakout dari 6.900 untuk menguji level 7.000-an lagi, 7.050. Pak Dwi Arisandi, Telkom Pegasnya sudah. Lalu Bu Desianti, BRIS, Akra, Wika, BRIS, kenaikan lagi, level all time high lagi. Ya kalau sudah punya ya tahan untuk dapat upside potensial juga tidak apa-apa. Kalau belum punya, agak tricky sih. Kalau bisa dicicil, harganya kalau bisa dekat-dekat dapat, kalau misalnya dapat dekat-dekat harga low hari ini. Kalau misalnya nggak sampai ya paling nggak 28, 2840, 2850 gitu. Boleh coba koleksi. Kemudian Akra ada ya penurunan sedikit, tapi overall masih oke pergerakan Akra. Peluang menguji level sebelumnya yaitu 3550 masih ada. Dan jika breakout dari sana, peluangnya masih sangat lebar ya untuk menguji level-level high sebelumnya yaitu 3900-an. Itu untuk Akra. Wika gimana? Wika juga mirip-mirip konstruksi lain sih. Overall masih on track dan masih dalam trend bullish. Terus bergerak di atas MA5 sehingga masih boleh dijaga lah ya. Di keep untuk menahan upside potensialnya juga. Level terdekat level resistance 2200. 5 2210 paling dekat untuk Wika. Pak Agustinus, INTP masuk rekomendasi kita tadi ya. Kita tidak bahas lagi. SMGR 13.000 sebetulnya masih on track sih ya, masih relevan, maksudnya masih bisa diuji. Memang pergerakan masih di sini-sini dulu, sehingga kalau mau koleksi boleh sih 12.300, 12.400 ya, dekat-dekat harga sekarang. Untuk resistance 12.700, 12.900 itu SMGR. Bu Maria Rals gimana? Pergerakan masih sini-sini aja sih Bu. Kalau misalnya dapat harga rendah 7.30, 7.40 boleh boleh koleksi maksudnya. Tapi harga untuk ada pergerakan signifikan harus close di atas 8.10 untuk menguji level 900-an lagi. Itu untuk ROS. USPP Pak Rahmat tuh udah. BRIS Pak Rusdinal sudah juga. Friend
untuk Bu Sharon. Kurang lebih dekat-dekat support sih harga sekarang 67 hingga 65. Kalau mau beli di support 65 tadi, 65 64 ya memang harga belum kemana-mana ya, masih di sini. Paling tinggi level sama seminggu paling enggak 70, 71 ya. Memang harus breakout dari 71 atau close di atas 71 untuk ada pembalikan arah gitu. Level resistance selanjutnya jika breakout sana 77 hingga 80-an ya. Pak Andi BMRI-nya sudah ya. Kemudian Bu Jesufin, Inco. Sudah inkonya PNBN. Kalau belum punya masuk di level berapa? Ya intinya untuk pembeli saham-saham yang dalam tren bullish memang idealnya menunggu koreksi ya. Tapi kalau mau mengejar kalau bisa ya jangan hajar kanan juga, diantrikan di level yang lebih rendah gitu untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Mungkin level low sekarang dekat-dekat saat 12.20 hingga 1.200 boleh dicoba untuk dikoleksi jika ingin beli hari ini. Pak Wisber, Harum bagaimana? Cakep sih Harumnya. Ini kayaknya harga juga udah lama banget nggak sentuh nih level harga sekarang. Ya terakhir 2013 ya. Dan breakout dari level high tahun 2018 yaitu 35. Overall cakep sih, apalagi yang chart bulanannya kelihatannya membentuk pola reversal gitu ya. Kalau ingin koleksi memang udah ketinggian sih ya. Tapi sabar saja untuk menunggu koreksi. Kalaupun mau beli hari ini ya kalau bisa tadi dekat harga low-nya. Kalau tidak sampai ya paling enggak 2-3 tick bawah lah dari harga sekarang. Kalau sudah punya ya iya di hold aja, nggak apa-apa Pak. Masih cakep Harumnya. Pak Erik, Jasa Marga, ASI dan CBP bagaimana? Memang penguatan dan pelemahan sih udah agak terbatas. Dan harga memang masih belum kemana-mana juga, tapi menarik sih, boleh untuk dikoleksi. Memang harus sabar dulu, karena mungkin kembalikan arah butuh butuh waktu juga ya. 4 di bawah 4400 untuk level koleksi sih, hingga 4350. Resistance yang dituju 4560, 4550. Itu untuk Jasa Marga. Astra Internasional gimana? Astra bagus juga. Memang pergerakan belum kemana-mana juga ya. 6200 paling tinggi, 6250. Kalau bisa dapat di bawah 6000, Astra lebih baik sih.
6.000 hingga 5.950. Ini koleksi yang baik di Astra. Untuk ada peluang untuk melanjutkan tren bullishnya 6250 harus di breakout ya, dilampaui. Itu untuk Astra. CBP gimana? CBP masih lagging juga, masih di sini-sini aja. Jika lo ingin koleksi 9400 sih, 9425. Ini level yang boleh diperhatikan. 9600 level resistance-nya. Pas kita Budi, coba kita lihat gimana pergerakannya setelah open. Si oke. Ini dekat-dekat resistance ya, 1675. Kalau breakout terus dan close di atas 1675, peluang untuk menyentuh resistance berikutnya di 1700-an maksudnya. Itu 1766, 1790. Gimana dengan Antam? Tadi udah juga sih. Masih boleh di-keep Pak Rahmat kalau sudah punya. Pergerakan harga ini sih sangat signifikan karena terakhir tersentuh tuh 2009 ya. Masih sangat masih ada upside potensial. IRA gimana? Bu Selfie IRRA. Nah, IRA ini yang cukup volatile juga dan volume kadang tidak terlalu konsisten. Dipakai untuk trading cepat saja IRA-nya. Kalau bisa ya hari itu beli, hari itu jual. Nah, cukup volatile ya. Dan kalau tidak suka dengan volatilitas harusnya sih hindari saham seperti ini. Karena juga udah tinggi banget. Bayangkan aja di level sekarang IRA pernah saya sebut juga kalau nggak salah itu PBV di 24 kali. Ya, udah nggak masuk akal sih PBV bisa sampai 24 kali, PI bisa 350 kali. Untuk sebagai pertimbangan Bu Selfie juga. Itu sih dan nampaknya semua pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada yang terlewat. Semoga bermanfaat webinar pagi ini. Kami undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di hari Senin untuk webinar kembali. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.